Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Rahman Amin. Nama saya Victoria Valencita Robert. Nama saya Davina Elza Tesalonika. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Colenterata akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami diskusikan. Menurut definisi, Colenterata dalam bahasa Yunani adalah xolom atau rongga tubuh dan enteron yang artinya usus, yaitu hewan invertebrata yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan makanan atau gastrovaskular, atau sering disebut usus berongga. Colenterata disebut juga dengan cnidari atau dalam bahasa Yunani adalah cnida atau penyengat, yang memiliki alat sengat untuk pertahanan diri dan menangkap mangsanya. Colenterata belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Oleh karena itu, Colenterata masih tergolong ke dalam film yang primitif. Ciri-cirinya, yang pertama, hewan invertebrata bersel banyak atau multiseluler, sebagian hidup secara soliter dan sebagian lagi hidup berkoloni. Merupakan hewan diploblastik di mana tubuh radial simetris atau dua lapis sel, ektoderma, epidermis, dan endoderma atau gastroderma. Pada bagian tengah-tengahnya terdapat rongga atau mesoglea. Lapisan epidermis berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya lingkungan, sedangkan lapisan gastroderma berperan dalam proses pencernaan. Pada bagian dalam terdapat sistem pencernaan atau gastrovaskular yang berbentuk kantong yang disebut gastrosol. Tubuhnya hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Pada jenis yang bersifat predator atau karnivora, tentakel dilengkapi sel racun atau cnidoblas atau sel penyengat atau nematosis. Bentuk siklus hidup terbagi menjadi dua, yaitu polip atau tabung dan atau medusa. Polip memiliki bentuk yang menempel pada substrat seperti pada pasir, lumpur, dan jenis-jenis terumbu karang. Tubuh memiliki berbentuk silindris, bagian proksimal melekat, dan bagian distal mempunyai mulut yang dikelilingi tentakel. Polip memiliki dua macam bentuk, yaitu polip yang untuk perkembangbiakan yang menghasilkan medusa atau gonozoid, dan polip untuk makan yakni gastrozoid. Medusa adalah bentuk yang dapat hidup bebas dan berenang di air. Pada masa polip, mulut dan tentakel terletak di permukaan bagian atas, sedangkan pada masa medusa terletak di permukaan bawah. Tentakel berfungsi sebagai alat gerak atau medusa, pertahanan tubuh, dan menangkap makanan. Habitatnya banyak ditemukan di perairan air tawar dan air laut. Sistem pencernaan memiliki rongga gastrovaskular di mana makanan masuk melalui mulut, hasil metabolisme diserap oleh sel gastrodermis dan didistribusikan ke seluruh tubuh dengan cara difusi, dan sisa makanan akan dikeluarkan kembali melalui mulut. Sistem saraf berbentuk seperti jala yang berfungsi menangkap rangsangan dan mengatur respon. Sistem saraf ini terpusat pada mesoglea. Sistem pernapasan dengan cara difusi melalui seluruh permukaan tubuh atau perpindahan zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Sistem gerak berdasarkan pada kontraksi otot yang berpengaruh terhadap cairan dalam rongga gastrovaskular yang berlaku sebagai rangka hidrostastik. Gerak pada fase polip seperti halnya hidra dapat memanjang dan memendek atau melengkung ke berbagai arah. Gerak pada fase medusa dengan berenang lewat jalan berdenyut yang dihasilkan oleh otot melingkar dan menghasilkan gerakan vertikal, sedangkan gerakan horizontal tergantung pada arus laut. Perkembangbiakan ada yang berbentuk polip saja, serta ada yang tahapan pergilirannya dari polip atau seksual dan medusa seksual atau disebut metagenesis. Ini adalah struktur tubuh dari bentuk polip dan medusa. Untuk bentuk polip ada kaki, tubuh, tentakel, mulut atau anus, ruang gastrovaskular, gastrodermis, mesoglea, dan epidermis. Untuk medusa ada tentakel, epidermis, mesoglea, gastrodermis, ruang gastrovaskular, dan mulut atau anus. Berikut gambar struktur tubuh Colenterata. Dapat dilihat pada gambar cross section of Hydra, terdapat dua lapis sel pada struktur tubuh Colenterata, yaitu lapisan sel epidermis dan lapisan sel gastrodermis, yang pada bagian tengahnya terdapat mesoglea. Lapisan sel epidermis ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya lingkungan, sedangkan lapisan sel gastrodermis berperan dalam proses pencernaan. Selanjutnya, klasifikasi Colenterata. Colenterata diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu Hydrozoa, Anthozoa, Scyphozoa, dan Cubozoa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan Hydrozoa. Hydrozoa sebagian besar berbentuk polip dan hidup di perairan laut, sebab spesies lain hidup di air tawar. Polip hidup secara soliter atau berkoloni, dan pada saat itu Hydra membentuk tunas. Dapat berkembang biak dengan seksual maupun aseksual. Memiliki dua macam alat indera, oceli pengindera cahaya, dan satu alat keseimbangan. Sebagian besar merupakan hemaprodit, namun meskipun hemaprodit,
Hewan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan sendiri, karena saat dewasa sel, telur, dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan, sehingga dalam fertilasi tetap membutuhkan individu lain. Kedua, saya akan menjelaskan Scyphozoa. Bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan, sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan dua bentuk, medusa dan polip, namun bentuk medusanya lebih mendominasi sehingga disebut ubur-ubur. Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter, memiliki kelenjar kelamin gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Hidup di perairan laut, umumnya diesis dan memiliki gonad yang terdapat di gastrodermis. Fertilasi dapat terjadi secara eksternal di air atau di koral. Berikutnya saya akan menjelaskan Cubozoa. Cubozoa dahulu dimasukkan dalam golongan Scyphozoa, lalu ditemukan perbedaan mendasar sehingga dijadikan kelas sendiri. Mengalami metamorfosis lengkap, polip medusa, memiliki ciri khas payung tubuh, berbentuk kotak dan lensa mata yang kompleks, merupakan ubur-ubur sejati. Medusa berbentuk lonceng dengan 4 sisi datar mencapai 17 cm dan terbuan 4 buah mencapai 2 meter. Hidup di laut tropis dan subtropis dengan makanan utama ikan. Beberapa jenisnya sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian hanya dalam waktu 3-20 menit. Anthozoa, bentuk tubuh menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Mulutnya memanjang bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum, pembentuk anemon laut atau terumbu karang. Hidup dengan bentuk polip soliter, bentuk polip dari koral yang menyekresikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan Dinoflagellata. Koral dengan polipnya melindungi Dinoflagellata, sedangkan Dinoflagellata menyediakan oksigen dan mendaur ulang sisa metabolisme koral. Reproduksi. Colelenterata bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Reproduksi generatif terjadi dengan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel telur. Beberapa colelenterata juga hidup sebagai hemaprodit. Reproduksi vegetatif terjadi melalui pembentukan tunas. Apabila tunas tersebut lepas dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Reproduksi colelenterata pada siklus hidup Hydrozoa obelia sp. Polip berkromosom diploid 2N bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas-tunas sehingga terjadilah koloni polip. Terdapat polip yang bertentakel untuk mencari makanan dan polip yang tidak memiliki tentakel untuk bereproduksi. Polip yang tidak memiliki tentakel membentuk tunas medusa secara aseksual. Tunas medusa 2N dilepaskan dan berenang bebas. Medusa dewasa 2N jantan dan betina bereproduksi secara seksual. Masing-masing mengalami pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan sel gamet yang berkromosom haploid N. Jika terjadi fertilisasi sel telur oleh spermatozoid, akan dihasilkan zigot 2N. Zigot akan berkembang menjadi larva padat bersilia yang disebut planula 2N. Planula akhirnya menetap di suatu substrat dan tumbuh menjadi polip baru 2N. Reproduksi colelenterata pada siklus hidup Scyphozoa Aurelia sp. Medusa dewasa jantan dan betina diploid 2N menghasilkan sel gamet yang haploid N. Sel telur N dibuahi oleh sperma N dan akan menghasilkan zigot 2N. Fertilisasi terjadi secara eksternal di dalam air. Zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, gastrula, kemudian menjadi larva bersilia planula yang berenang bebas. Planula kemudian menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip berukuran kecil yang bertentakel, disebut Scyphistoma. Polip Scyphistoma dapat membentuk tunas-tunas. Pada bulan-bulan tertentu, Scyphistoma melakukan strobilasi, yaitu melakukan pembelahan secara melintang pada ujung oral untuk menghasilkan setumpuk bakal medusa atau evira. Evira akan terlepas satu persatu. Setelah evira terlepas semua, Scyphistoma akan hidup sebagai polip kembali. Scyphistoma dapat hidup 1 hingga beberapa tahun. Evira akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Peranan, manfaat colelenterata bagi manusia, bahan pembuatan agar-agar, bahan baku industri kosmetik, cindera mata atau hiasan, koralnya dapat dijadikan sebagai bahan bangunan, beberapa jenis ubur-ubur yang tidak beracun dapat dikonsumsi dan diperdagangkan sebagai ubur-ubur asin. Peran ekologis colelenterata. Pada ekosistem laut, colelenterata berperan dalam mencegah abrasi daratan dengan menahan gelombang laut menggunakan terumbu karang. Dalam perairan, berperan sebagai plankton. Karang yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan biota laut, dapat memperindah pemandangan dasar laut. Kerugian dari colelenterata, mengganggu aktivitas pelayaran kapal. Pertumbuhannya di laut lepas dapat menyebabkan pendangkalan air laut yang akan mengganggu pelayaran. Karang yang terdapat di permukaan laut dapat tersangkut oleh kapal dan akan menghambat jalannya kapal. Mengganggu kenyamanan dan keamanan penyelam. Sengatan yang dihasilkan oleh hidrozoa dapat dengan mudah menyengat dan akan membahayakan bagi para penyelam.